Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini saya senang sekali karena Tuhan kita terlalu baik. Amin. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita sampai pada masa kesudahan kita. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang haus dan rindu akan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan dan pastikan hari ini kita siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita agungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bawa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, oh yang kami miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, oh yang kami miliki seumur hidup kami Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, oh Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh berada di rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Kami bersyukur untuk hamba-Nya yang Tuhan utus, Bapak Pendeta Roni Rompas Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan, biarlah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu boleh menjadi berkat bagi jemaat yang hadir pada pagi siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami semua yang melayani Tuhan. Kami bersyukur kami masih dipercaya Tuhan untuk menjadi hamba-Mu Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kami merasa terhormat kami bisa melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Saudara masih tetap berdiri, kita akan berdoa untuk
anak-anak kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita tumpangkan tangan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap anak-anaknya untuk Engkau percayakan kepada gereja kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, berkati mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh untuk kenal Yesus dan takut akan Tuhan. Buat mereka menjadi anak-anak yang berhasil di sekolah mereka, di studi mereka, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan menjadi berkat bagi teman-teman di sekelilingnya. Kami percaya Tuhan, mereka anak-anak-Mu, mereka biji mata-Mu Tuhan, dan mereka Engkau akan berkati dengan berkat yang berlimpah. Dan jika sebentar mereka akan masuk ke dalam kelas, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh duduk diam, tenang, bisa mendengar pengajaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga bagi kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka, diberikan kesabaran dan sukacita di dalam mengajar anak-anak ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, orang tua mereka juga diberkati sehingga mereka tidak berkekurangan sampai dewasa, mereka dicukupkan karena berkat Tuhan atas keluarga ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Kiranya kasih dan berkat daripada Tuhan turun atas anak-anak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hati dan hidup kami. Kami bawa ucapan syukur kami. Terima kasih untuk karya terbesar yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami mau bernyanyi memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwa kami Tuhan, seluruh hidupku memuji-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu ya Allahku,
hati dan hidupmu pagi hari ini untuk Tuhan. Semuanya katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Engkau yang rindu Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oh, semuanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat hatimu, angkat suaramu. Mari kita senangkan Tuhan pagi hari ini dengan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku untuk kerja-Mu Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Kami berikan hati kami pagi hari ini Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Syadada Bapa ya syadada Bapa ya dalam mata syikara Bapa ya kada mata syikara. Haleluya. Yesus Mari jemaat Tuhan. Ku berikan
hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Yes Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Setiap waktu Bapa. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Semua katakan, ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap waktu. nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Syarababaya karasya. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Oh Tuhan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan, yang siap bersuka cita bersama dengan saya, katakan amin. Kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan, amin. Katakan yes. Woo! Yes. Oh, kami sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa kita lebih daripada memenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan lantan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, oh bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Hey! Mari katakan dengan lantang Bapak Ibu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, oh tidak ada yang bisa melawan Engkau. Kita lebih dari pemenang. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kibarkanlah pancinya,
bisa lebih dari ini, Bapak Ibu. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak Kita siapa dapat melawan? kita, lebih dari pemenang. Cepat Gemiklau, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Yes. Amin. Yesusku dahsyat. Kalau saya bilang Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Oh, Dia ada di pihak engkau dan saya. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau terhebat, terbesar Tuhan. Sama-sama katakan sama saya ya. Boleh lambaikan tangannya sama-sama? Boleh lambaikan tangannya. Saya belum lihat sampai di belakang. Semuanya ya. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh Tuhan, terima kasih. Yesusku dahsyat, Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang Hebat terbesar bagiku. Sekali lagi saya mau dengar suaranya lebih lagi. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat Tuhan. Kau
terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yes, Yesusku. Yesusku. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Bapa yang setia Tuhan. Kau selalu menemani hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, Kau yang selalu mengiringi setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin. Mujizat-Mu ku alami sekarang ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu.
kami Tuhan. Kaulah poros hidup kami Tuhan Yesus. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kalau kami bisa ke gereja ini hadir melangkahkan kaki kami dengan tubuh yang sehat, itu pun mujizat. Karena kami percaya tidak ada seseorang karena apa yang dia lakukan, makanannya dijagakah, berolahragakah, dengan segala ketekunan dan kerja kerasnya yang bisa menyediakan nafas, organ tubuh yang baik untuk kami bisa menikmatinya. Itu semua mujizat yang Tuhan beri bagi setiap kami. Karena dunia dengan segala kepintarannya menciptakan berbagai usaha untuk manusia sehat. Tapi kalau Tuhan bilang selesai, maka selesailah setiap kami. Kami percaya pujian ini membuktikan iman kami bahwa Tuhan selalu membuat mujizat setiap hari, setiap waktu, setiap detik kepada setiap kami. Kamilah yang seringkali tidak menyadarinya ya Tuhan. Sehingga kami bersyukur di hari ini dalam ibadah di minggu yang pertama di bulan yang baru. Di pertengahan tahun berikutnya di bulan Juli 2024. Kami memuji Tuhan karena kami sadar betul Tuhan baik. Tuhan selalu baik. Tuhan memelihara. Ada masa-masa sukar yang kami alami. Sehingga di awal-awal tahun, di pertengahan tahun kami mengalami masa-masa yang sukar. Tetapi bukti Tuhan menyertai kami, menyatakan mujizat. Sehingga kami ada sampai saat ini. Sehingga ya Bapa, biarlah Tuhan menikmati setiap persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Yaitu hidup kami, tangan yang terangkat, mulut yang memuji, hati yang menyembah, sikap hati yang mengucap syukur. Karena kami sadar betul yang kami buat di dunia ini tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Selain kami mau menyenangkan hati Tuhan, salah satunya adalah menyembah Tuhan di rumah-Mu bersama dengan umat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau Tuhan membawa kami lebih dalam lagi lewat firman-Mu yang kami percaya apa yang Tuhan keluarkan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kami dengan segera. Kami mau ya Tuhan mendengar dan menerima firman-Mu dengan kuasa dan urapan-Mu dan hikmat-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk menerima lawatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan bersyukur kita katakan kepada Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada
di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiranmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, berlalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiranmu. Katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Ayat yang kita akan baca yaitu ayat yang ke-13. Tema yang dituliskan dalam ayat Alkitab kita dalam Lembaga Alkitab Indonesia yaitu pengakuan Petrus. Ayat yang ke-13 kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi ini adalah suatu pelayanan yang Tuhan beri kepada murid-muridnya setelah mereka diajar melihat Yesus melakukan mujizat bersama-sama dengan Yesus dalam keseharian. Jadi Yesus mementor mereka setiap waktu. Jadi Yesus hidupnya terbuka buat mereka. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Makanya suatu kali Yesus mengutus mereka setelah sedemikian lama dimuridkan, tentu harus ada gunanya. Harus ada buahnya, sama seperti kita. Setelah kita diselamatkan Tuhan, kita dibentuk, kita diberkati, harusnya hidup kita ada gunanya buat sesama dan apalagi buat Tuhan. Karena suatu waktu nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kan semua kita, semua nabi termasuk yang dituliskan Yeremia, Yohanes Pembaptis, semua manusia akan berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka dalam pengadilan tahta Kristus. Semua kita akan ditanya tentunya, yaitu apa yang engkau kenal. Kalau dalam agama lain, saya tidak bermaksud apapun, tetapi ini bagus, pengetahuan. Agama kita saudara yang lain bertanya, misalnya ada dasar-dasar untuk seseorang bisa diterima masuk ke dalam sorga. Semua agama kan pasti tujuan akhirnya masuk sorga kan Bapak Ibu. Dan dalam kekristenan jelas Tuhan bilang, aku mengutus engkau sebagaimana Bapa mengutus aku. Yesus bilang, aku pun mengutus engkau. Dalam Yohanes 17, saya tidak baca. Tapi Yesus bilang, sebagaimana Bapa mengutus aku pun mengutus engkau. Sehingga setiap kita yang percaya bukan cuma Tuhan mau ngalami mujizat aja. Dapatkan berkat. Karena setelah kita mengalami mujizat, percaya Tuhan mau ada tugas. Makanya Yesus bilang,
Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini bukan cuma tugas pendeta-pendeta. Karena setahu saya Pak Yanke sebagai gembala tidak pernah bercita-cita jadi gembala. Tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Benar ya Pak? Mungkin bahasa manusia Bapak itu agak dipaksa waktu itu. Kalau saya boleh bilang cerita panjang waktu dulu kita ketemu ya Pak. Boleh dibilang saya sebenarnya tidak mau. Dengan cerita yang berbeda, saya juga tidak mau. Bukan karena saya anti dengan pelayanan, saya cinta pelayanan, saya suka pekerjaan Tuhan. Tapi saya tidak kepingin jadi pendeta. Tetapi bukan berarti yang boleh melayani, yang harus melayani cuman pendeta. Karena semua kita harus sepakat, kita juga murid, betul Bapak Ibu? Dan murid tugasnya setelah mendengar, melihat, mengalami, harus rela diutus oleh Tuhan. Lalu Tuhan tanya, oke, menurut orang aku Yeremia, aku Yohanes Pembaptis atau nabi-nabi lain. Sekarang Yesus tanya, menurut kalian aku ini siapa? Nah saya mau tanya, mewakili Tuhan. Kan kalau khotbah ini kan miliknya Tuhan nih. Firman Tuhan ini kan miliknya Yesus. Nah saya dapat tugas untuk menyampaikan. Sekarang saya bertanya, menurut Bapak Ibu, semua kita, Yesus itu siapa menurut Bapak Ibu? Ibu yang baju merah, Tuhan. Om yang baju kotak-kotak di belakang itu Om? Ah itu Om. Menurut Om, Yesus itu siapa? Tuhan dan? Iya. Terus ibu yang baju hitam di belakang ibu yang baju putih. Yesus itu siapa? Juru selamat. Nah, kita baca ayat, ada banyak kan tadi jawaban. Yang penting kita semua punya pengenalan tentang siapa itu Yesus. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah seperti tadi Om bilang, Trinitas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah satunya ada di situ. Allah, Tuhan, Ibu juga jawab ya, Allah itu Tuhan. Ibu juga bilang juru selamat. Mesias artinya juru selamat. Nah kita baca lagi. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti setiap kita yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan, jelas itu bukan karena kita. Oke, lahir dari keluarga Kristen rasanya lebih gampang untuk menyebut anak-anak kita, cucu kita bilang Yesus itu Tuhan. Ya mereka belum ngerti apa-apa. Untuk menyebut itu gampang. Kita yang lahir dari keluarga Kristen sangat gampang. Saya lahir dari orang Kristen, papa saya mendoakan dan mama saya mendoakan sebelum saya lahir walaupun saya tidak bertanya. Tapi saya yakin sebelum saya lahir saya didoakan walaupun saya anak yang ke-5. Mungkin anak yang pertama bergumulnya lebih sungguh-sungguh ya supaya dapat anak ya. Tapi ada anak yang kedua, ada anak yang ketiga, ada anak yang ke-5. Mungkin tanda petik ada orang yang tidak direncanakan lahir, tahu-tahu hamil begitu kan. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi karena Kristen setelah dalam masa proses menjelang kelahiran apalagi pasti didoakan. Tetapi ada banyak orang yang setelah lahir hidup besar meninggalkan Yesus. Ternyata untuk bisa mengaku Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat, kalau bukan karena Roh Kudus, bukan karena Bapa di sorga, tidak bisa bertahan selama-lamanya. Saya pernah melayani salah satu stafnya Pak Yanke di sini, yang backgroundnya non-Kristen. Dulu saya pernah tanya, dikasih tahu dia udah bersedia dibaptis. Beberapa kali kemudian ketemu, saya tanya, karena tidak jadi dibaptis terus, berkali-kali saya tanya, saya kalau ketemu, saya tanya, kamu udah bersedia, siap untuk dibaptis? Belum Pak. Kenapa dulu kamu sudah bersedia lalu sekarang bilang belum? Karena saya pikirkan orang tua saya Pak. Orang tua saya titip pesan. Dan saya bilang, oke, kalau kamu ikut Yesus hanya karena Pak Yanke, karena kamu takut tidak digaji atau dikeluarkan, jangan. Saya bilang begitu, jangan.
Karena Yesus tidak pernah paksa seseorang. Tetapi kalau kamu percaya Yesus dan bisa menerima lalu dibaptis lalu hidup dengan dia, saya jamin hidup kamu pasti indah. Mamamu, saya kan sempat berdialog, kan sering bertemu kan. Tapi intinya bisa percaya Yesus itu juru selamat, ternyata tidak mudah. Coba Bapak Ibu ketemu dengan siapapun yang non-Kristen, pulang nanti ajak, ngomong dialog dari hati ke hati. Ternyata untuk percaya Yesus adalah Tuhan, walaupun mungkin maaf saudara ngomong yang terang-terangan. Ya, kamu ngomong dari hati kamu, saya kasih kamu uang 1 juta. Kamu ngomong dari hati kamu ya bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat saya. Saya percaya, saya menerima. Saya challenge saudara, apakah itu mudah? Saya jamin tidak mudah. Karena Alkitab bilang, kalau seseorang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, itu karena Roh Kudus, karena Bapa di sorga. Nah, akibatnya apa? Ayat yang ke-19 kita lihat. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berarti pengakuan, penerimaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat berdampak yang pertama, alam maut tidak bisa menguasai. Resiko dosa yang diwariskan oleh Adam, kita semua pasti mati. Amin Bapak Ibu. Seingin panjang apapun umur kita, saya lihat di Facebook mamanya Bu Yanti ya, bapaknya Pak Gembala, 90 lebih ya Pak, 96. Pasti waktu ulang tahun ingin didoakan umur panjang terus. Tapi minta maaf, enggak mungkin kan seperti Hairil Anwar mau bilang aku hidup 1000 tahun lagi. Betul kan Bapak Ibu? Karena semua orang karena dosa warisan harus menerima yang namanya maut. Tetapi alam maut tidak bisa menguasai kita. Karena apa? Setiap kita pasti mati, kecuali Tuhan angkat kita. Tetapi setiap kita diberikan Tuhan jaminan bahwa Tuhan bilang, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena dalam kalimat ini mengandung makna. Bahwa kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, memang bukan cuma sekedar ngomong Bapak Ibu. Tapi bicara penyerahan total, bicara tentang percaya penuh. Maka Tuhan bilang, kita itu dibangun di atas batu karang yang teguh. Artinya ada tantangan, ada persoalan, ada tekanan, ada masa-masa yang sukar. Tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan kita. Dan Tuhan bilang dalam ayat ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kalau Bapak Ibu memahami ayat ini maknanya begini. Kita setelah percaya Yesus adalah Mesias, kita ini disebut jemaat. Yang artinya apa? Kalau dalam penulisan bahasa aslinya saya kutip bahasa Yunani, kita ditulis eklesia. Bapak Ibu pernah dengar kata eklesia kan? Jadi kita disebut Tuhan itu eklesia. Nah eklesia dalam makna yang Yesus sedang ajarkan kepada muridnya, kalau mereka mendengar dalam konteks ini mereka ngerti. Eklesia itu adalah representatif daripada Romawi. Pemimpin-pemimpin yang dikirim ke negara jajahannya itu disebut eklesia. Eklesia itu artinya apa? Dia mewakili representatif daripada kaisar. Sehingga apapun yang disebut, apapun yang dikatakan, apa yang diucapkan harus dilakukan. Itulah eklesia. Jadi Tuhan sebenarnya sedang mengutus setiap orang yang percaya sebagai eklesia. Jadi setiap kita dihubungkan dengan ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya setelah kita menyadari siapa kita, eklesia yang punya otoritas, punya kuasa, yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Tetapi sebelumnya Yesus bilang, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Maaf, saya mau tanya. Di sini ada yang punya pembantu? Pak Iwan. Pak Iwan ini penatua di Kelapa Gading bersama Bu Yeni istrinya. Boleh berdiri Pak Iwan? Nah,
Pak Iwan dengan istri penatua di Kelapa Gading. Udah pernah ke sini Pak Iwan sebelumnya? Baru kali ini. Sekaligus kenal ya Pak ya. Puji Tuhan. Baik. Pak Iwan punya pembantu di rumah? Punya. Karena ada usaha di Bali ya Pak, makanya Bapak ke sini. Saya mau tanya, kunci rumah Bapak untuk keluar masuk pembantu boleh miliki? Boleh pegang. Waktu Bapak tinggalkan rumah, kamarnya Bapak dan Ibu dikasih ke pembantu. Kenapa Pak? Boleh saya tahu Pak? Bapak percaya sama pembantu Bapak, makanya Bapak kasih kunci rumah. Dan Bapak percaya kenapa Bapak tidak kasih kunci kamar? Anak-anak Bapak setahu saya semuanya sudah tidak di rumah ya Pak. Kalau anak Bapak ada di rumah, Bapak kasih enggak kuncinya? Boleh masuk. Kalau Bapak Ibu mengerti ayat ini, bagi kita yang percaya Yesus adalah Mesias, Dia kasih privilege. Dia beri kepada kita akses untuk bisa terhubung. Sehingga apa yang kau lepaskan di dunia ini, Alkitab bilang terlepas di sorga. Yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Kadang-kadang mungkin kita memahami ayat ini cuma sekedar ayat. Tetapi kalau kita mengerti dengan dalam, sebenarnya ini bicara tentang kuasa yang Tuhan beri dalam setiap perkataan, dalam setiap doa setiap kita. Makanya kadang-kadang setiap orang memandang doa itu biasa. Tolong doakan ya Pak. Ya, kapan rencananya mau menikah? Tolong doakan ya Pak. Maaf, doa tuh kadang-kadang udah jadi basa-basinya kita. Padahal kalau kita menyadari doa itu bagi orang percaya diberikan otoritas, ada akses. Aku berikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Artinya apa? Tuhan tahu kita belum mati. Kita masih di dunia. Tetapi Tuhan berikan akses, walaupun kau masih di bumi, apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Sehingga sebenarnya kalau kita menyadari tentang kuasa orang percaya, alangkah indahnya, alangkah bergairah sambil kita menyadari, sebagai orang percaya ada tugas dari setiap kita, yaitu siap untuk diutus menjadi saksi Kristus. Siap untuk menyampaikan supaya siapapun, minimal Bapak Ibu berdoa. Orang yang bekerja di tengah-tengah Bapak Ibu, dia bukan cuma dapat berkat. Terima kasih Tuhan kalau hidup saya dulu saya untuk saya sendiri, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Tetapi sekarang kalau dalam usaha Bapak Ibu udah mulai banyak orang yang setiap bulannya bergantung hidupnya dari kita. Tapi saudara, saya yakin pemimpin biasanya diberikan Tuhan wibawa ilahi. Dia bisa melihat kehidupan kita sehingga orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita tanpa perkataan. Kalau saudara diberikan Tuhan hikmat, waktu yang tepat, ngomong dengan kasih Tuhan. Sehingga saudara bisa bilang minimal, iya saya doakan kamu ya, Tuhan Yesus berkati. Ada masa tertentu, mulai Tuhan izinkan menginjil. Karena semua kita, Alkitab bilang, eklesia. Ada tugas yang Tuhan utus untuk setiap kita bisa mengerjakan. Nah, saya mau bahas khusus ayat yang ke-19. Dengan tema hari ini yang saya akan sampaikan, berani meminta yang sukar. Jadi dari sepanjang ayat yang tadi saya sampaikan, 19 saya ketahan. Yaitu kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini bicara tentang doa. Dan banyak di antara kita doa itu udah menjadi suatu tradisi. Ya, saya bangun tidur, kalau buru-buru ada masanya saya akui tanpa saya malu-malu. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk Tuhan sudah memberkati tadi malam sehingga saya boleh bangun pagi ini dan saya akan beraktivitas. Kebetulan ini udah agak terlambat. Saya bilang, Tuhan berkati sepanjang hari ini dan aku mohon pimpinanmu ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan maaf, kadang-kadang ini saya akui ya, ini saya pendeta. Tidak boleh bohong Bapak Ibu ya. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, makan dan minuman yang sudah tersedia. Aku siap untuk makan dan minum. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maaf, sambil begini pun saya bisa. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Aku akan menikmati berkat-Mu dan Tuhan kuduskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Maaf, doa udah seperti sesuatu kebiasaan tanpa
kuasa, tanpa jiwa, tanpa penghormatan, tanpa keimanan kepada Tuhan waktu kita berseru. Padahal yang Tuhan beri kepada setiap kita, bagi kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Sehingga yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Nah, karena itu ada beberapa hal yang saya mau ajak kepada setiap kita untuk kita sama-sama mengalami kuasa doa. Sehingga tema yang saya sampaikan ini berani berdoa meminta yang sukar. Yang pertama, apa yang kita pelajari dalam hal ini? Kita baca Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Alkitab katakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini berkaitan dengan Markus pasal yang ke-11. Coba kita baca Markus pasal yang ke-11 ayat yang Markus pasal yang ke-11, maaf. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai ayat yang berikut. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus, ya. Nah, berarti itu bicara iman. Iman dengan dasar firman Kristus. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Waktu Yesus ngomong seperti ini, jangan saudara terima mentah-mentah. Walaupun pernah suatu kali ayat ini disuruh diuji coba oleh seorang pemimpin yang bengis di zaman pemerintahan Mesir pada waktu dulu di abad-abad awal kekristenan, bahwa mereka meledek kekristenan sampai mereka disisihkan dari tengah-tengah Kairo, akhirnya disuruh pindah. Dan mereka di situ pemimpinnya bilang begini, sekarang buktikan ayat ini yang dimana iman bisa memindahkan gunung. Bapak Ibu pernah ke Israel, tahu rasanya tempat tersebut. Akhirnya mereka berdoa, sampai akhirnya ada yang namanya Bukit Mukatam. Itu berpindah, bergeser ke suatu tempat di mana saat ini mereka tinggal, dan mereka dulu disisihkan sehingga tempat pembuangan sampah, dijadikan tempat pembuangan sampah, tapi akhirnya jadi sumber penghidupan mereka. Itu dibuktikan, tapi ayat ini lagi berbicara tentang betapa besarnya kuasa doa. Tetapi diawali Tuhan bilang, percayalah kepada Allah. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, saudara percaya Allah itu maha kuasa? Jawaban saudara pasti percaya. Tetapi kita bisa percaya, iman kita bisa timbul, Tuhan bilang bangun hubungan dengan firman. Suka mendengar firman, jangan menjauhi ibadah. Karena maaf, mungkin waktu saya menyampaikan firman ini, ada di antara saudara yang merasa, oh saya sudah pernah mendapatkan ayat ini dan saya mengerti betul. Tapi minimal saudara diteguhkan kembali. Tetapi ada orang yang mungkin waktu sedang bergumul, saudara mendengarkan ayat ini, amin. Yes, saudara mendengar analogi tentang seorang anak yang diberikan kunci, diberikan akses. Lalu Tuhan bilang di sini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maksudnya begini, saya udah pernah kasih contoh apa tidak di tempat ini. Waktu kita berdoa, ada suatu tindakan. Kalau saudara butuh, Tuhan bilang minta. Ingat ayat Alkitab di dalam Lukas 11, maka aku berkata kepadamu, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Nah, dalam usaha meminta,
butuh yang namanya iman untuk menerima. Karena setelah kita meminta, ada satu permintaan yang besar. Kadang-kadang, misalnya dalam masa sekarang saudara punya pendapatan tidak memadai untuk anak saudara yang butuh dana untuk biaya sekolah. Lalu saudara kadang-kadang mungkin berpikir tidak mungkin anak saya bisa sekolah. Kebetulan dia tidak lulus misalnya UMPTN negeri. Lalu gimana caranya? Lalu pasti saudara berdoa. Tapi kadang-kadang permintaan itu sukar. Karena apa? Tidak mungkin penghasilan saya bisa menutupi. Nah, apa yang harus kita buat? Ya pasti kita minta. Dan Tuhan bilang waktu engkau minta percayalah engkau sudah menerima. Faktanya yang kita lihat, duitnya belum masuk. Belum tertransfer. Apa yang Tuhan mau? Saya tanya, waktu Bapak Ibu berdoa, saudara percaya enggak? Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Percaya. Lalu waktu saudara minta, bagaimana langkah bahwa untuk kita percaya kita sudah menerima? Ada bagian Tuhan yang memberi sesuai waktunya. Tetapi iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sehingga waktu Tuhan beri, saudara yakin aku sudah terima. Maaf, mungkin bagi motivator aja sering pakai kalimat ini. Motivator tuh yang tidak percaya Yesus seringkali pakai kalimat ini. Banyak yang agamanya Buddha, Islam pakai. Saudara harus percaya. Markus 11 ayat yang tadi saya baca itu banyak digunakan motivator. Apa itu? Andre Wongso, the number one motivator in Indonesia. Tapi dia Buddha. Ayat Alkitab banyak dipakai karena mentornya banyak orang Kristen. John Maxwell kan pendeta. Kemudian apa? Dale Carnegie itu mentor-mentornya mereka. Mereka pakai ayat. Apa yang harus dilakukan? Bapak minta, anggaplah Bapak haus. Bapak mau? Bapak harus doa dulu. Walaupun Tuhan maha tahu, tetapi Tuhan punya cara. Minta, maka kepadamu akan diberi. Bapak mau? Minta. Oh, Bapak tidak butuh? Ya, siapa yang butuh air? Siapa yang butuh air? Ibu harus minta. Walaupun Tuhan tahu ibu butuh. Walaupun Tuhan tahu Bapak Ibu punya kebutuhan. Tapi dia ajar, minta. Ibu butuh air. Mau? Terima. Maaf. Ada satu tindakan kita yang kadang-kadang kita minta. Tapi tidak punya iman menerima. Bu, saya minta lagi airnya. Tolong dilempar, saya tidak butuh diantar oleh Bu. Ya. Ada yang minta, tapi tidak punya iman menerima. Karena bagian Tuhan, maaf ini cuma contoh. Ibu beri, tapi ada bagian dari kita yang harus bertindak untuk menerima. Menerimanya apa? Lewat firman. Karena Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa. Yang Tuhan jawab, ya kadang-kadang ya tidak sesuai waktu kita. Tetapi Tuhan pasti jawab. Saudara percaya enggak? Tuhan pasti jawab permintaan doa kita. Iya kan? Ya seperti ada lagunya ya tapi coba dipahami. Tak selalu yang begitu kan. Naik lagi Pak. Naik. Yang lagu ini. Tak selalu kelima. Tak selalu. Enggak, maksudnya kelima langsung. Tak selalu Tuhan menjawab doa yang terbaik di waktu yang amin. Izinkanlah Tuhan turut bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lanjut ya. Yesus menjangan lebih dari yang amin. Oh ya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Percaya enggak Bapak Ibu, Tuhan selalu menjawab doa.
Ada orang minta agar mertuanya diselamatkan. Dia berdoa, lalu Tuhan jawab dalam tahun ini juga. Kita bisa lihat, kita masih hidup. Ada yang Tuhan jawab sampai kita mati, kita tidak melihat orang tua atau mertua kita terima Yesus. Tetapi setelah kita mati, benih yang kita beri, doa yang kita panjatkan, Tuhannya bekerja setelah kita mati dia terima Yesus. Apakah Tuhan tidak menjawab? Tuhan menjawab. Ada yang sampai kita mati, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apakah Tuhan tidak menjawab? Saya yakin Tuhan menjawab, tetapi dalam keselamatan butuh respon dari orang yang didoakan. Karena Tuhan tidak pernah paksa, tapi Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tetapi hal yang pertama dari ayat yang kita baca tadi, untuk kita bisa mendapatkan pengalaman doa yang berkuasa, tadi ada respon dari setiap kita. Kita berdoa itu respon yang pertama, tetapi waktu kita membutuhkan, kita berseru kepada Tuhan dengan percaya, Tuhan sudah menjawab. Baru-baru ini, karena hidup seperti ini saya yakin masing-masing kita punya pengalaman. Saya yakin ya, kita punya pengalaman rohani. Saya dengan istri kan, sebenarnya saya setelah menjadi pendeta, saya itu tidak punya impian untuk memiliki rumah. Saya tidak punya impian. Karena saya adalah pastoral yang paling sering dipindah-pindahkan. Saya dipindahkan pernah ke Bandung, dibuat persiapan untuk perintisan. Lalu akhirnya setelah siap semuanya, lalu yang diutus orang lain. Bapak bilang, Ron, kamu saya tarik. Saya diutus pertama kali Kelapa Gading dibuka, saya diutus. Lalu singkat cerita, saya dipindahkan ke Karawaci. Setelah dari Karawaci, saya sempat, Ron, kamu persiapan untuk diutus ke Manado. Saya di sana walaupun istri saya sambil nangis-nangis, dia bilang, aku enggak mau ke Manado, aku enggak mau ke Manado. Ya sayang, kita hamba Tuhan, kita diutus. Singkat cerita, setelah semuanya berjalan, tiba-tiba gembala senior bilang, Ron, kamu saya tarik. Nanti yang diutus hamba Tuhan yang lain. Jadi saya enggak pernah berpikir untuk mendapatkan rumah, karena pindah terus, begitu kan. Nah, sampai akhirnya istri saya bilang, sayang, aku kepingin punya satu rumah. Saya bilang, oke, akhirnya saya sepakat. Setelah berapa tahun ya, 20 tahun lebih, akhirnya saya sepakat. Lalu akhirnya saya berusaha untuk cari rumah. Lalu ternyata umur saya dengan istri membuat cicilan bisa didapatkan paling cuman bisa 5 tahun. 5 tahun karena usia. Lalu dulu kami udah pernah apply, ditolak. 3 bank, 2 bank, 1 perusahaan pembiayaan menolak. Ya katanya hamba Tuhan penghasilannya tidak jelas. Jadi akhirnya kami berdua tidak dapat. Jadi akhirnya makin malas untuk mengajukan. Nah akhirnya suatu kali kami ada dalam suatu kondisi yang mendorong kami untuk bergerak. Akhirnya tiba-tiba tidak mungkin lagi karena 5 tahun tidak cukup keuangan kami untuk mencicil. Akhirnya saya bilang sama istri, sayang ini tinggal cara Tuhan karena kita bukan pengusaha. Kalau pengusaha mungkin boleh bermimpi ya Pak, Ibu untuk bisa mengusahakan. Tapi kita pendeta, masa kita mau minta-minta gitu kan. Akhirnya Tuhan atur. Semuanya tersedia dengan cara Tuhan tanpa ada satu orang pun yang kami sampaikan. Tiba-tiba kami ditawarkan rumah untuk kami boleh tempati. Rumahnya tentu tidak besar sesuai dengan kapasitas kami. Lalu yang jadi masalah kan saya kepingin rumahnya nyaman. Rumahnya nyaman. Ada tempat doa untuk persekutuan, untuk kami juga menikmati berkat Tuhan untuk istirahat. Lalu akhirnya beberapa orang menawarkan diri untuk merenovasi, kemudian diatur seperti itu. Kita berdua sama istri udah hitung kita punya kemampuan. Karena kita sudah rubah dengan budget yang kita menjadi tabungan untuk DP rumah. Sudah cukup. Lalu singkat cerita, ada orang-orang yang berduyun-duyun dikirimkan Tuhan untuk memberikan dan kami tolak. Kami tolak bukan berarti sombong ya Bapak Ibu, karena maaf,
Taunya pun gara-gara misalnya cerita, Pak bagus nih gitu kan. Saya mendoakan, terus oh ya sayang saya cerita begitu kan, nanti kita buat warnanya kayak gini. Oh Bapak mau pindah rumah gitu kan. Iya Pak gitu kan, kita ada rumah baru, kita lagi renovasi. Oh gitu Pak, apa yang Bapak bisa butuh, apa yang Bapak butuhkan, saya mau bantu gitu kan. Makasih Pak, saya bilang kan. Bapak cukup bantu dengan doa, itu lebih dari cukup. Pokoknya kalimat-kalimat itu jadi warna dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Tapi intinya saya dengan istri mulai mikir. Ada suatu kali seorang jemaat menawarkan beberapa peralatan, maksudnya gini, diparkit gitu Pak, kemudian pasang untuk apa? Sayang, untuk dapur kitchen set dan macam-macam, tapi budget kami sudah tidak memadai. Akhirnya saya bilang, oke, nanti itu belakangan, saya cuma butuh parkit aja untuk kamar saya. Ya, oke Pak. Terus singkat cerita, dia bilang, Pastor, biar semuanya aja ya ditutupi, semuanya termasuk rak untuk baju, rak untuk buku-buku, kemudian untuk di kamar, kemudian untuk di dapur. Iya, itu nanti saya bilang, saya cuma butuh untuk ini. Tunggu, sesuai dengan budget saya bilang, karena kan dia tahu juga barusan direnovasi. Terus singkat cerita, akhirnya kami berdua tiba-tiba dikirimkan, karena setelah dia ukur dia bilang, biar kami, saya dan istri yang mengcover Pak Pastor, dia bilang kan. Oh iya makasih, tapi saya kan waktu datang ke dia, waktu itu saya mendoakan dia punya usaha, saya real, saya bilang, saya minta penawaran dengan harga yang saya yakin kamu pasti kasih harga khusus. Saya bilang begitu kan, tapi saya tidak minta diberi. Tiba-tiba waktu dia udah nawarkan nanti saya dan istri yang mengcover, saya ngomong begini. Beberapa hari kemudian, namanya Christian, Chris, tolong kamu kirimkan penawarannya semua ya untuk diajukan. Saya kan waktu mengajukan kamu benar-benar saya memang menawar dengan minta harga. Jadi saya bilang kan. Akhirnya dia kasih saya harganya didiskon 70%. Dan maaf, 70% bagi kami uangnya masih cukup banyak untuk kami. Dan kami tidak mau nawar, istri saya bilang, sayang kalau begitu bilang cuman parkit aja. Karena kita belum punya budget untuk yang lain-lain. Saya bilang jangan, nanti kesannya kita nawar, kita lagi kasih tahu kita tidak ada duit, nanti dia pikir kita minta digratisin. Jadi biar aja terima. Sambil oleh anugerah Tuhan, istri saya masih ada cincin, masih ada kalung, saya masih ada satu cincin dikasih jemaat yang tidak pernah saya pakai. Karena cincinnya besar yang zaman batu-batu permata itu Bapak Ibu, saya tidak pernah pakai. Saya bilang kita copot, mau jual ke Dian adiknya Bu Ririn gitu kan. Udah ngomong, udah. Setelah dihitung-hitung tanya sama Dian, cukup nih, puji Tuhan, cukup. Jadi kita tidak perlu dipermalukan Tuhan. Tiba-tiba ada jemaat yang datang lagi dan itu maksa Bapak Ibu. Pak, saya ini kan jemaat, izinkan dong Pak untuk saya bisa mengambil bagian untuk mendandani rumah Bapak gitu kan. Lalu dia datang ke saya bilang makasih Pak untuk perhatian Bapak, saya berterima kasih. Tapi saya butuh dukungan doa dari Bapak, itu aja lebih dari cukup. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bermaksud sombong. Tetapi karena bagi saya doa itu sangat berkuasa. Lalu akhirnya dia datangi istri saya. Bu, saya ngomong sama Pak Roni ngomongnya selalu doa aja, doa saya kan. Dan doanya Tuhan dengar, Tuhan gerakkan saya. Akhirnya istri saya ngomong. Tapi maaf, waktu kita masuk ke rumah itu, belum masuk ya, kan belum didoakan. Sudah saya doakan tapi belum masuk untuk digunakan. Saya ingat segala sesuatunya itu saya lakukan lewat doa. Segala sesuatunya yang ibu dan bapak harus ketahui dan harus percaya bahwa bagi Tuhan segalanya tidak mustahil. Cuman bagi kita punya iman enggak untuk yang pertama meminta. Dasar kita meminta tentu dasarnya firman. Makanya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 coba boleh tampilkan. Yohanes 15 ayat yang ke-7 Tuhan bilang dasar memintanya adalah seperti ini. Yesus bilang tentang pokok anggur ayat yang ke-7 dia bilang begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah
apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya maaf, ini Yesus lagi ngomong dongeng atau bukan Bapak Ibu? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yesus lagi ngomong dongeng atau ngomong sedang nyenang-nyenangin kita? Saya mau tanya Bapak Ibu. Atau memang benar dia tulus mau kasih? Siapa yang yakin Tuhan sedang tidak nyenang-nyenangin kita? Dia tulus, dia mau kasih kita sesuai dengan apa yang difirmankan. Siapa yang percaya? Nah, kalau saudara yakin, bangun hubungan dengan Tuhan. Setia baca firman. Karena firman Tuhan hari ini sepertinya mungkin ini tidak untuk kita. Kadang-kadang kan memang ada orang yang sedang memang membutuhkan ayat ini dan kena banget. Tetapi bangun terus kebiasaan, masukkan firman dalam diri kita karena ada masa tertentu firman itu akan muncul menjadi rema lalu akan berkuasa atas kita. Nah, Yesus bilang minta. Hal yang pertama yang harus kita miliki iman dengan dasar firman Tuhan. Kalau dasarnya firman Tuhan, saya yakin mintanya kita tidak aneh-aneh. Dulu saya tidak mau minta rumah karena saya pikir itu aneh-aneh bagi saya. Karena saya pikir ya saya kan bukan seorang pengusaha, saya bukan profesional. Saya seorang pendeta sepenuhnya, sehingga rumah, ayat yang Yesus bilang bahwa serigala tidak mempunyai liang untuk menempatkan kepalanya. Itu bagi saya merema, sehingga saya tidak berpikir untuk memiliki rumah. Ya orang lain punya silakan, saya tidak iri sedikit pun. Tetapi setelah kami butuh ayat Alkitab tentang kuasa doa, kita alami. Yang kedua, coba kita lihat Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Yesus lagi ngomong kontekstual. Yesus bicara tentang perilaku kehidupan Yahudi. Orang Yahudi itu dibangun dari 12 suku. Dari satu bapak, 4 mama. Begitu kan Bapak Ibu? Mereka kakak beradik, sehingga ada yang dibagi di utara, di daerah, dan paling selatan itu Betseba. Nah, karena Tuhan kasih aturan, mereka itu harus beribadah ke Bait Allah di Yerusalem setiap tahun minimal 3 kali. Tentu yang daerah jauh harus berjalan melintasi, kadang harus bermalam. Karena saudara, Tuhan lagi kasih analogi tentang doa. Engkau harus menumpang di rumah saudaramu. Dan orang yang dimintai tumpangan itu wajib, hukumnya itu wajib. Jadi kalau gaya hidup Yahudi, kalau kita saudara nih Pak, saudara misalnya saudara satu bapak, kalau saya ke Bali, Pak Yanke itu wajib menyediakan tumpangan buat saya. Itu hukum Yahudi ya. Lalu saya lapar, Pak Yanke wajib menyediakan saya makanan. Dalam konteks Yahudi roti, itu wajib, tidak boleh dilanggar. Karena itu ketetapan Tuhan tentang bangsa Yahudi. Nah, dalam konteks ini, orang ini sedang menerima tamu di tengah malam. Lalu mengetok rumahnya, ya dia buka. Tetapi dia tidak punya makanan, dia tidak punya roti. Akhirnya dia gedor tetangganya. Dia gedor kenapa? Karena dia harus menyediakan makanan sementara dia tidak punya. Dia ketok. Dan maaf, orang yang di tetangganya itu sudah tidur, tentu terganggu. Waktu diketok akhirnya dia terbangun. Mungkin dia berteriak dalam konteks ini. Kenapa lu udah bangun? Udah malam-malam. Oi, ada tetangga, ada saudara kita datang dari jauh, dia numpang menginap, aku tidak ada roti. Makanya ayatnya bilang begini, di ayat yang ke-8 tadi, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sebenarnya kan dia tidak mau bangun, masih ngantuk, lagi tidur. Cuman setelah dia mendengar sahabatnya sedang kedatangan tamu dan membutuhkan roti, dia harus bangun. Artinya apa?
waktu kita sadar betul, Tuhan saya butuh ini. Saudara tahu betul, misalnya saudara sakit, kemudian dokter memvonis, oke saudara punya uang. Tetapi saudara kan bisa ngomong, kalau perlu saya tidak anjurkan harus seperti itu. Tuhan, dokter vonis saya akan hidup cuma 1 tahun lagi. Kalau Tuhan bisa sembuhkan saya misalnya, lebih bagus uang ini untuk pekerjaan Tuhan daripada untuk biaya rumah sakit. Tapi saya tidak anjurkan saudara harus ngomong seperti itu, karena itu nasar, kalau nasar harus dibayar. Artinya apa? Kalau untuk satu keyakinan, kesembuhan itu baik untuk saudara. Lewat kesembuhan saudara bisa melayani Tuhan, bisa melakukan sesuatu. Harusnya kita minta sama Tuhan dengan tidak malu. Dengan tidak jaim seperti ayat tadi. Dengan tidak malu dia mengetuk karena dia tahu apa yang dia minta. Makanya Tuhan bilang ketuk. Dasar mengetuk, kita tahu apa yang kita minta itu benar. Saudara yang misalnya merindukan, saya ingin dapatkan suami. Saya mau tanya, suami untuk mendapatkan suami itu saya mau tanya, benar enggak di hadapan Tuhan? Benar kan? Punya istri, punya suami, lalu kepingin punya anak, saudara enggak punya anak. Permintaan itu benar enggak di hadapan Tuhan? Tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak, lalu anak kecewa, minta sama Tuhan, itu permintaannya benar enggak? Yakin dari apa yang kita minta lewat hubungan dengan Tuhan, tuntunan firman, permintaan kita benar sehingga kita berani untuk ngetok. Yang terakhir Bapak Ibu, kita buka 2 Raja-Raja ayat yang kedua. Ini kisah Elisa dan Elia. Sebelum Elia naik ke sorga, dia berkata kepada Elia, 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dikatakan demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Elisa itu staf ya, asisten daripada Elia. Elia bilang begini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia nabi yang tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan angkat dia naik ke sorga. Kan ada 2 orang yang terangkat, ya mungkin 3 kali ya. Karena sampai hari ini Musa tidak pernah diketemukan tulang belulangnya semenjak dia mati, gitu kan. Jadi pertama siapa? Henok ya Bapak Ibu. Kemudian Elia dan ya mungkin Musa kali karena tidak dituliskan tetapi mungkin gitu ya. Yang paling keren yaitu Tuhan Yesus ya, disaksikan banyak orang ya. Nah, terus dia tanya kepada Elisa sebagai muridnya, apa yang kau minta kepadaku sekarang? Sekarang ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Bukan ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah apa Bapak Ibu? Sukar. Bapak Ibu pernah enggak meminta kepada Tuhan hal yang sukar? Sepertinya sukar. Pernah enggak Bapak Ibu minta sukar? Cika pernah? Pak Pendeta, Ibu Pendeta Cika? Pernah? Dulu kita minta rumah agak sukar ya sepertinya. Sesuai dengan kemampuan kami ya. Mungkin bagi orang biasa aja gitu kan. Di Karawaci kita sudah dapat tanah. Dan itu sukar banget dulu. Karena dulu kita pernah disuruh pindah. Tidak boleh pakai Grand Chapel yang kapasitasnya 2025. Dan kita disuruh pindah, kita cari tempat. Dengan buru-buru akhirnya dapat, ternyata kita ditipu. Itu kesalahan kami ya, kalau boleh dibilang kurang peka, tidak dalam kepanikan kita dapat, ternyata kita dibohongi. Yang kita beli sudah diagunkan ternyata. Jadi gembala senior bilang sudah jangan masuk ke pengadilan, biarkan aja. Nah setelah beberapa tahun di masa pandemi kita dapat tanah yang selama ini tidak pernah mau dijual karena mereka bilang di situ sudah ada 4 gereja di Karawaci, di Lipo, yaitu GISI, GRII yang Bapak Stephen Tong pendetanya, kemudian satunya lagi HKBP dan 1 Katolik. Jadi tidak boleh lagi ada gereja di atas tanah, yang boleh cuman boleh sewa. Tiba-tiba kita dibukakan hal yang sukar, Tuhan buka. Nah sekarang di saat sudah berjalan, sejujurnya kita sedang sukar dengan biaya untuk bayar cicilan tanah, apalagi bangun gerejanya, karena itu butuh puluhan miliar.
Setelah berdoa dan Tuhan buka jalan dengan mendapatkan tanah, lalu muncul iman yang mulai goyah dari beberapa anggota. Saya bisa lihat dari iman yang goyah adalah ketika berdoa dulu dengan semangat, Tuhan terima kasih untuk tanahnya, kami percaya Tuhan yang sudah buka, Tuhan juga akan yang menuntun. Doanya mantap. Setelah berjalan hampir 2 tahun, mulai keluar kalimat yang rohani ya Pak. Dibilang begini, ya Tuhan, jika memang Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan buka jalan. Rohani kan Bapak Ibu? Itu doa Yesus kan? Tapi itu doa yang kalau saya renungkan, doa yang mulai bimbang. Karena apa? Gereja udah mulai kesulitan di Karawaci untuk bayar. Pakai kemasan rohani, jika memang Tuhan berkenan, maka Tuhan akan sediakan. Tuhan sudah buka hal yang sukar yang pertama. Waktu Elisa minta, boleh tampilkan ayatnya. Elia tiba-tiba bilang, permintaanmu itu sukar. Kalau kita mendapatkan jawaban seperti itu, tiba-tiba kita dapat ada hamba Tuhan yang kita minta doakan. Bapak Ibu altar call, Bapak Gembala doakan. Pak tolong Pak untuk saya boleh mendapatkan terobosan untuk saya dapatkan biaya anak-anak saya. Ada 2 yang hari ini lulus ujian dan kepingin sekolah. Bapak Gembala bilang, permintaanmu itu sukar. Gitu kan. Terlalu muluk. Untuk biaya keseharian aja waktu SMA bapak-bapak ini sulit. Apalagi 2 anak sekaligus. Maaf, seandainya walaupun tidak mungkin Bapak Gembala bilang begitu. Kepotensinya apa? Kita bilang, ya udah Pak. 1 aja Pak. Setengahnya, enggak usah 2-2-nya Pak. Potensinya kita mulai mengurangkan permintaan kita. Jika Tuhan berkenan, biarlah kehendak-Mu jadi. Sepertinya rohani. Waktu Elisa mendengar ini, yang dia lakukan apa? Dia tidak mendiskon permintaannya. Waktu Elia, nabi yang diurapi Tuhan, yang bisa menahan 3,5 jam, 3,5 tahun, hujan tidak turun. Bisa menurunkan hujan, bisa membunuh 450 nabi Baal. Kuasa perkataannya dahsyat. Dia bilang permintaanmu itu sukar. Dia tidak kurangkan permintaannya. Dia tetap teguh. Kenapa? Saya yakin Elisa punya dasar dengan satu pengurapan. Elia yang bisa melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Menahan hujan, menurunkan hujan, membuat mezbah terbakar. Ternyata bisa lari meninggalkan pelayanan sampai dia ingin mati. Sehingga dia tahu betul, saya butuh double portion. Kalau cuma dengan seperti roh Elia, saya tidak cukup. Permintaannya rohani dan dia dapatkan. Di akhir hidupnya, Elisa mendapatkan double portion daripada pengurapan. Kalau saudara merasa bahwa apa yang saudara minta, saudara butuhkan, itu benar. Beranilah untuk meminta sesuatu yang bahkan manusia bilang sukar. Kalau saudara tahu, misalnya dalam usaha saudara ada goncangan. Lalu saudara merasa ini tidak mungkin. Saudara rasanya mau akan bangkrut. Tapi di dalam perusahaan saudara menyadari ada banyak orang yang setiap bulannya membutuhkan berkat Tuhan lewat usaha ini. Saudara bisa mintakan sama Tuhan, Tuhan ini bukan cuma untuk aku. Kalau cuma untuk aku udah cukup. Aku bisa nikmati, tetapi ada banyak orang yang bergantung. Tuhan tolong. Sehingga ada banyak orang yang terpelihara dan dia bisa melihat berkat Tuhan. Apapun yang saudara butuhkan, yakin sesukar apapun, sebesar apapun permintaan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau tanya sebagai penutup. Bagi Tuhan menyediakan berkat 10 miliar dengan orang yang sedang membutuhkan, yang pertama tadi orang butuh 10 miliar. Lalu ada orang sedang membutuhkan 10 juta. Bagi Tuhan, mana yang sulit di antara keduanya? Sama sulitnya? Sama mudahnya. Tinggal tergantung iman kita. Tergantung yang kedua, yakin enggak apa yang kita minta ini benar? Dan respon setiap kita, waktu kita berdoa jangan sampai kita yakin ini benar gitu kan. Kan di saat bersamaan ada orang minta permintaannya berbeda. Tapi ada orang yang meminta 10 miliar dengan doa yang bersama di dalam ruangan yang sama. Tuhan bisa jawab yang 10 miliar.
Kenapa? Karena sikap iman daripada yang meminta berbeda. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Boleh kita tundukkan kepala sejenak sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Saudara, hari ini mungkin saudara sudah dijawab atas doa-doa yang saudara pernah minta. Mungkin saudara ngalami betul firman Tuhan yang disampaikan hari ini fakta, nyata saya alami. Tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia mengingatkan kepada kita kalau dia tolong kita hari ini, dia pasti tolong di saat-saat yang ke depan. Karena selama hidup berjalan, pergumulan pasti tetap ada. Ingatlah, firman Tuhan hari ini mengajar kita harus memiliki iman, percayalah kepada Allah, kata firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yesus bilang, jika firmanku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku, maka mintalah apa saja yang engkau kehendaki, engkau akan menerimanya. Berarti hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa iman dasar untuk kita menerimanya. Lewat firman Tuhan permintaan kita pasti tidak akan aneh. Saudara akan meminta dalam tuntunan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingatkan, kita minta dengan tidak malu, kata Alkitab. Artinya ada banyak di antara kita sok jaim di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan takut, ini terlalu besar bagi Tuhan. Ini terlalu sukar. Kita memberikan perbandingan Tuhan dengan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi Tuhan juga ingatkan bagi orang percaya segalanya mungkin. Sehingga dia angkat iman kita. Kalau iman kita didasari dari perkataan Tuhan, maka apapun yang kita minta, yang pasti dengan tuntunan firman, maka kita akan menerimanya. Hari ini apapun yang menjadi kerinduan saudara, menjadi pergumulan saudara, minta dengan tidak jaim di hadapan Tuhan, tidak malu. Kalau saudara sadar betul, ini benar. Yang aku minta bukan memuaskan dagingku. Aku minta bukan cuma untuk diriku, bagi anakku, cucuku, orang-orang yang mungkin berhubungan denganku. Hari ini saya dorong saudara, karena apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Dengan lembut engkau ucapkan. 1 menit saudara saya kasih waktu. Ngomong sama Tuhan. Apa yang saudara butuhkan. Tanpa saudara ngomong pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang minta, ketuk, cari. Maka saudara akan menerima, mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Haleluya. Saudara yang berdoa, percayalah hari ini tanggal 7 bulan Juli 2024 dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menjawab. Bisa besok, bisa minggu ini, bisa bulan ini, dan saudara percaya bahwa Tuhan menjawab, Dia mendengar setiap doa kita dan menjawabnya dengan sempurna. Haleluya.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami kembali mengucap syukur atas segala kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Oleh karena itu ibadah dapat berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Tuhan, biarlah firman itu boleh Tuhan menceraikan di setiap hati anak-anak Tuhan. Dan kami percaya semua diberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Dan yang lebih utama lagi, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Karena Engkau telah begitu baik, Engkau mau mati bagi kami orang berdosa Tuhan. Agar kami dapat diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, masih banyak orang-orang di luar sana yang masih belum menerima keselamatan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga mereka juga boleh diberkati dan boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan akan pakai lebih lagi. Tuhan jauhkan, lindungi dari segala niat-niat orang jahat. Dan Tuhan akan terus menyertai dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Dan dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Kami sebentar akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan yang akan menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai.